Tahu nggak kalian? Salah satu mimpinya Megawati dan PDIP yang sampai sekarang belum kesampaian adalah berjumpa dengan Bapak Prabowo. Padahal bukannya bilang apa satu negara. Tapi susahnya minta ampun mau jumpa. Mulai dari tahun kemarin sebelum pelantikan. Menjelang pelantikan dibilang lah, kita pastikan nanti sebelum pelantikan Bapak Prabowo akan jumpa dengan Megawati. Sampai sekarang udah bulan nampak ini, udah habis lebaran. Nggak jumpa-jumpa. Kurang apa lagi coba Megawati? Disogok dengan nasi goreng udah. Disogok pakai minyak urut udah. Sampai belakangan Megawati ulang tahun berharap Prabowo datang, rupanya cuma dikirimi bunga. Bukan hadiah yang kuinginkan, tapi adalah kehadiranmu. Berpuisi lah dia ya kan? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Kok rusak lagunya Ahmad Dhani kau bikin tuh? Kalau yang cantik itu lagunya Ahmad Dhani, kalau yang bagus ini lagu versi Rismon. Rismon, udah gimana nasibmu kawan? Masih belum tenang hidupmu gara-gara ijazah orang? Nggak tenang kali hidupmu ku tengok. Rismon, kalau masalah huruf Times New Roman, kau lihat aja di Google. Times New Roman itu sudah ada sejak tahun 1932. Sedangkan untuk mencari informasi tentang Times New Roman itu aja aku suruh anakku yang kelas 3 SD. Memalukan kau. Yalah, jangan sampai kurang banyak kau waktu kecil makan ikan mujair, bah. Betul kayak yang dibilang Bang Hotman Paris itu, banyak-banyak dulu kau makan ikan mujair. Ya, walaupun waktu kecil kau kurang makan ikan mujair, paling enggak udah besar ini makan ikan mujair banyak-banyak. Enggak apa-apa lah, ya kan? Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Biar pintar kau. Ini enggak. Aku aja kusuruh anakku yang kelas 3 SD. Coba kau cari dulu informasi mengenai tulisan Times New Roman tahun berapa itu ada. Dicari ya kan nggak nyampe 3 menit. Pak, tahun 1932. Selesai. Ini perkara Bapak Jokowi tahun 80 tahun 85 atau 87 itu tamat ya. Times New Roman belum ada. Itulah makanya aku bilang banyak-banyak kau makan ikan mujair ya. Saya tamat sekolah tahun 93. Saya kuliah dan menyelesaikan studi saya di UGM tahun 97. Setelah itu saya kuliah dapat beasiswa, pergilah saya ke Jepang. Dan saya tamat dari Jepang itu tahun 2002. Saya merasa tidak terang karena institusi pendidikan yang saya cintai dikotori oleh karena Jokowi. Siapa rupanya Jokowi? Kok nanya kau siapa Jokowi? 2 periode itu. Kau 10 tahun kemarin kemana? Itulah kau kuliah kau ke Jepang. Kebanyakan game pak kau di situ. Itu dia. Lalu saya disuruh istri saya untuk pergi ke UGM. Lalu saya datangi perpustakaan. Karena untung baik saja petugas perpustakaan itu. Lalu diberikan kepada saya ijazahnya Bapak Jokowi. Apa kau bilang disuruh istri? Takut istri kau rupanya. Kok jadi istrimu yang nyuruh? Aduh,
Aduh, Rismon. Jadi sampai sekarang kita kembali dulu ke masalah PDIP ini. Gak perlu ini dibahas ini si Rismon ini. Jadi makin naik daun dia. Ya kan begitu kan? Nah ya. Jadi ya, kalau bisa dikatakan ya sampai sekarang PDIP itu masih mengharap ada pertemuan politik antara Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati. Kan begitu. Nah ya, yang paling mencolok sekali itu ketika ya Mas Didit datang ke rumah Ibu Megawati. Ya, jadi Mas Didit datang ke rumah Ibu Megawati. Di luar ada Ahmad Basara lagi wawancara sama wartawan. Ketika wartawan nanya sama Ahmad Basara, Pak, bagaimana Pak tanggapannya? Ketemu tadi sama Mas Didit. Loh, datang ya? Saya kok nggak tahu. Ya, itulah yang menandakan bahwasanya ada hubungan silaturahmi yang baik antara keluarga Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati. Oleh karena itu, Mas Didit datang berkunjung ke rumah Ibu Megawati. Ini menandakan bahwasanya perjumpaan atau silaturahmi antara Bapak Prabowo dan Megawati sebentar lagi. Tidak lama lagi. Bayangkan, tadinya dia nggak tahu Mas Didit itu di situ. Tiba-tiba dia bisa pandai kali ngarang cerita. Nampak kali 100 matematikanya. Kalau matematika ya nilai 100 itu yang bangga itu aljabar. Kan begitu. Pecahan. Belajar setelah itu pembagian perkalian. Kan begitu. Mana ada matematika dapat nilai 100 mengarang cerita. Tapi ini pintar orang ini. Mulai dari Hasto, Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus, Guntur Romli. Semuanya itu pandai kali ngarang cerita termasuk Ahmad Basara. Tadi sempat bertemu dengan Ibu Mas Didit. Ada ya tadi ya? Oh, saya malah belum lihat. Ya, saya kira itu bentuk dari silaturahmi ya antara keluarga Pak Prabowo dengan keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena Bu Mega berulang-ulang mengatakan bahwa hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sangat baik sejak dulu hingga sekarang, begitu, dan itu dibuktikan dengan silaturahmi Pak Didit hari ini ke kediaman beliau. Dan saya kira silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, saya kira gitu ya. Secepat kilat. Padahal dibilangnya tadi saya nggak tahu Mas Didit di sini. Tiba-tiba bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati sebentar lagi. Pandai. Kalah apa? Kau kira Bung Parbela ndak jeli? Dan banyak para pengamat politik seperti aku sampaikan kemarin, ya kan? Banyak pengamat politik yang mengatakan bahwasanya ini adalah langkah pendekatan dari Prabowo kepada Megawati. Ini adalah tanda-tanda bahwasanya Bapak Prabowo akan segera, ya kan, mewariskan partai Gerindra yang hebat ini kepada anaknya. Siapa yang bilang itu? Kolor merah yang bilang itu, kolor merah. Iya kan, berspekulasi lah orang ini semuanya, bikin narasi masing-masing. Pokoknya Mas Didit ini seolah-olah ya kiriman Bapak Prabowo lah, ya disuruh Bapak Prabowo untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga Megawati. Udah ku bilang buktinya sudah ada bahwasanya Mas Didit datang ke sana bukan gara-gara Megawati, tapi ada wanita spesial yang dijumpainya. Siapa itu? Megawati. Bukan, cucunya. Kalian ini cucunya. Ya kan kita dengar kabar bahwasanya 2024 kemarin mereka itu tertangkap netizen. Foto-foto mereka tertangkap netizen, ya. Mereka itu sedang menunjukkan kemesraan. Kan begitu. Jadi jangan diputar-putar lah, belok ke kiri, belok ke kanan, ya. Banyak kali sebetulnya pengamat politik ini, ya, sebetulnya kehidupannya pun juga harus diamat-amati. Jangan terlalu yakin kalian sama pengamat politik. Karena pengamatan dari pengamat politik itu adalah sesuatu yang sulit untuk diamat-amati. Karena dia pun tidak yakin dengan pengamatannya sendiri.
Ya, kalau pengamat politik kan begitu biar tahu kalian ini. Ini biar tahu kalian paralel. Pengamat politik bilang A, yang B ini copy paste. Datang pengamat politik yang C, di kopinya antara yang A dan B, di mixnya. Jadilah pengamatan politik dari si C. Yang paling enak pengamat politik yang paling ujung. Dia lah yang menyimpulkan semuanya, jadi seolah-olah dia yang paling pintar. Inilah yang tertangkap oleh konten kreator. Konten kreator kan begitu kebanyakan ya kan sebagian. Kalau yang isi kepalanya cuma cuan, nggak disaringnya itu berita. Kalau A kata pengamat politik sana ya A lah di sini, yang penting cair. Tapi beda dengan kami. Maksudnya siapa, Bung? Agrifanani, Mas Hengki dari Banyuwangi Official, AR Mahmud, Atta Halilintar, bukan. Aku mau bilang Farm Project tadi, tapi entah kenapa jadi keselio lidahku menjadi ngomong Atta Halilintar. Farm Project, Renadi SB, setelah itu ada lagi Vicky Himpong, setelah itu ada lagi Sirait Media, setelah itu ada lagi Blacker Majenang. Jadi kami semua ini adalah orang-orang yang berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik buat kalian semua. Dan berita baiknya, tadi malam kami rapat sampai jam 2. Sampai jam 2. Sampai jam 2. Mulai rapat jam 10. Selesai rapat jam 2. Yang seriusnya rapat itu cuma setengah jam. 2,5 jam itu cuma main-main. Ketawa-ketawa. Enggak, ini serius ya. Jadi kami semua ya lewat StreamYard kita sudah meeting ya mengenai persiapan kami untuk berangkat ke Solo. Yeay! Ya, lupa aku. Satu lagi, DCTV. Nanti kalau nggak disebut namanya, itu loh Pung, ini nggak disebut namaku, merajuk lagu. Takutnya. Jadi kami semua ini berencana akan berangkat ya. Pokoknya kami itu titik kumpul kami di Solo. Kami akan tiba di Solo pada tanggal 20 April 2025. Ya, dan juga bagi kalian yang masih ingin berkontribusi terhadap kepergian Opung Parbella ke Solo ya. Di sebelah kanan itu ada nomor rekening dan di sebelah kiri itu ada nomor WA WhatsApp ya. Kalau mau konfirmasi, silaturahmi atau ngobrol-ngobrol ya boleh, silakan WA Opung Parbella. Ingat ya, Opung Parbella itu WA-nya nomornya nomor pribadi, bukan nomor kantor. Jadi tidak ada admin khusus untuk Opung Parbella bikin ya gaji untuk menjawab WA dari kalian semua. Kalau yang menjawab WA itu Opung Parbella semua. Kalian tanya di kolom komentar ya. Komentar siapa yang WA-nya sudah direspon sama Opung Parbella, dan juga siapa yang teleponnya diterima Opung Parbella, dan juga ada beberapa dari teman-teman yang aku telepon langsung walaupun mereka tidak telepon. Itu dia ya. Jadi doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar ya. Jadi jangan lupa ini nomor rekening ya. Jangan tanya lagi, Pung ada nggak rekening yang lain? Aku tuh orang kampung. Rekeningku cuma satu. Kecuali kalau aku contohnya pebisnis, aku punya BCA, punya BNI, punya BRI. Ini cuma satu itu aja. Nggak ada yang lain. Mari kita kembali ke laptop. Jadi ini biar tahu kalian, kalau kita bicara mengenai
apa namanya mengenai keinginan dari Megawati ya ngotot pengen ketemu sama Bapak Prabowo ya. Ini sebetulnya menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Apa sih yang harus didesak? Apa sih yang harus dipaksakan? Ada urgensi apa? Kalau memang emergensi, ya, kalau memang urgent, kalau memang mendesak, kenapa harus dibunyikan wacana di publik bahwasanya akan ada pertemuan, seolah-olah kayaknya mereka ini harus mengatur waktu ya kapan mereka bisa bertemu. Sekarang begini aja, Ibu Megawati dan juga PDIP, kalau memang ada niat kalian, langsung kalian datang ke kantor Gerindra atau langsung kalian datang ke istana ya, hubungi protokol, katakan bahwa kami ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Aku yakin protokol ya tidak akan pernah menolak ya permintaan dari Ibu Megawati dan juga teman-teman di PDIP. Ini seolah-olah jadi Bapak Prabowo jadinya yang mau kalian harapkan datang menjumpai kalian. Siapa loh? Maksud loh? Coba perhatikan dari kemarin sampai sekarang. Nggak ada niat dari mereka itu memang. Kalau memang betul-betul mereka itu ngotot, ya datangi langsung kan begitu. Nggak mungkin nomor telepon nggak ada. Cuman masalahnya pun Bapak Prabowo kalau nggak mau jumpa kayak mana? Ngapain mereka datang kalau Bapak Prabowo nggak mau jumpa? Mau itu. Jujur saja, Opung Parbela juga nanti habis dari Bapak Jokowi nanti mau jumpa sama Bapak Prabowo juga. Mulai, Opung mulai. Mentang-mentang followernya baik-baik semua. Udah lolos ke kota Solo, konten kemarin minta ke IKN. Habis itu mau jumpa sama Bapak Prabowo. Ya wes, catat aja Pung, catat Pung. Kapan-kapan mau berangkatnya? Ya tepuk tangan untuk semuanya. Bercanda. Gitu. Atau kenapa nggak waktu Bapak Prabowo lagi lagi monitor banjir kemarin itu, kenapa nggak Ibu Megawati nggak ikutan datang aja ke situ? Ikutan dong. Pasti dapat informasi Bapak Prabowo lagi memantau banjir. Waktu memantau banjir itu datangi, kenapa rupanya? Percuma anak buah ibu punya perahu karet. Nggak bisa ibu pinjam. Kalau takut masuk angin atau misalnya takut kena pacet, ada helikopter. Susah kali. Jadi begini, kalau dari Bapak Prabowo-nya sendiri, jujur aja gue bilang ya, ada beberapa pertimbangan kenapa beliau itu berusaha untuk menghindar dari yang namanya Megawati dan PDIP untuk saat ini ya. Karena gini, ya bagi beliau menjaga marwah ya, menjaga martabat beliau ya sebagai seorang presiden ya dan juga sebagai seorang ketua umum ya, itu penting gitu loh ya. Karena PDIP bisa dikatakan 2029 itu bisa menjadi partai yang tidak dianggap lagi. Gitu. Dan Bapak Prabowo tidak akan mungkin mengorbankan reputasinya sebagai ketua umum dari sebuah partai besar, sebuah partai yang nantinya akan menjadi ranking 1. Ya, mengorbankan reputasinya itu demi menjumpai Megawati dan partai PDIP yang untuk nanti 2029 pun juga 5 besar pun belum tentu dapat. Itu yang pertama. Yang pertama harus selevel dong. Nggak bisa kayak gitu Pung. PDIP itu ranking 1 itu Pung. Kemarin. Udah lewat. Ya buktinya masih menjabat 5 tahun ini Pung. Memang betul. Tapi kita harus sama seperti agen asuransi dong. Harus berpikir proyeksi ke depan. Kalau punya prospek ini misalnya contohnya calon-calon nasabah itu datangi. Kalau nggak punya prospek hindari. Kok nyampe kok ke agen asuransi Pung?
Pengalamanku. Kan begitu. Kalau agen asuransi kan begitu. Dilihat dulu calon nasabahnya ini. Prospek enggak? Kalau enggak prospek ngapain dijumpai? Rugi. Rugi. Begitu juga Bapak Prabowo. Alasan kedua, bisa dikatakan Bapak Prabowo ini kan komunikasi dengan teman-teman yang ada di Kim Plus, kan begitu ya. Beberapa ketua umum partai ya, plus Kim Plus. Kim plus Joko Widodo. Itu plusnya. Ya, jadi mereka pasti komunikasi dong. Ada pertimbangan. Udahlah, nggak usah diajak lah, kan begitu ya. Udah kita aja. Nggak ada untungnya juga sama kita. Kan begitu. Ya, dia menjaga bagaimana relasi dengan teman-temannya tidak rusak. Karena apa? Karena dia menjalin relasi dengan PDIP. Udah, kalau mau menjalin relasi udah biasa aja. B aja. Karena takut menyinggung perasaan dari salah satu dari ketua umum partai tadi. Termasuk ketua umum partai yang akan baru dibentuk. TBK. Super TBK. Oh, partai besar ini nanti, partai besar. Jadi Bapak Prabowo harus bijaksana di sini kan ya. Mana yang pasti akan jadi besar itu yang didekati. Baru alasan berikutnya biar tahu kalian ya. Untuk berjumpa dengan PDIP ya, ini akan merusak image dari Bapak Prabowo sendiri di mata publik. Kenapa gitu, Bung? Karena dia akan bersentuhan dengan banyak masalah. Masalah Hasto. Masalah Kongres. Masalah Pilkada. Masalah Pilpres. Masalah nanti 2029. Makanya selalu kita berusaha menghindari masalah. Kalau udah tahu kita ada sumber masalah, masa kita dekati? Jauhi dong. Iya. Ini kan penilaianku terhadap responnya Bapak Prabowo. Coba